bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat ya, dan yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Nah, hari ini pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 kalian akan belajar tematik ya dengan Ibu. Ya, kemarin kan kalian sudah belajar ya dengan budaya dan bunci. Kira-kira kemarin kalian belajar apa aja sama budaya dan bunci? Ya, kemarin kalian belajar dengan bunci bagaimana cara menyanyikan lagu dengan yang dikeraskan dan dilembutkan. Selain itu kalian juga belajar dengan budaya bagaimana cara perkalian atau penjumlahan berulang. Hari ini kalian akan belajar dengan Ibu ya mengenai bentuk dan sifat benda. Sebelum itu kita baca dulu ya dialog yang ada di halaman 11. Coba kalian buka buku tematiknya di halaman 11 ya. Nah, di halaman 11 ada dialog antara Kak Tiur dan Beni. Kak Tiur dan Beni sedang bermain hula hoop. Yuk kita baca. Beni, Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa mainkannya, Kak. Kak Tiur, kamu kan baru belajar. Nanti juga pasti bisa, Dik. Beni, kapan bisanya, Kak? Kak Tiur, kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Beni, baiklah Kak, aku akan rajin berlatih, aku pasti bisa. Kak Tiur, iya Dik, mari kita latihan bersama. Nah, seperti itu ya, tadi dialog antara Beni dan Kak Tiur yang sedang bermain simpai. Nah, dari dialog yang tadi sudah kita baca, coba kita bahas dulu yuk dialog yang tadi itu menceritakan tentang apa ya? Kira-kira dari dialog yang tadi kita baca, apa yang dikatakan Beni? Ya, Beni mengatakan kepada Kak Tiur bahwa dia tidak bisa memainkan simpai. Lalu jawabannya Kak Tiur bagaimana? Ya, Kak Tiur berkata bahwa Beni kan baru belajar, jadi tidak boleh cepat menyerah. Nah, kenapa sih Bu kita tidak boleh cepat menyerah? Karena apabila kita ingin menguasai sesuatu atau bisa sesuatu, kita harus terus berlatih ya, walaupun kita gagal melakukannya pada percobaan yang pertama atau kedua. Kita tidak boleh gampang menyerah. Seperti itu. Nah, jadi dari dialog yang sudah kita baca bersama itu, kita diajarkan untuk tidak atau jangan langsung menyerah aja ya. Kita harus berusaha. Sama halnya seperti kalian ketika diberikan materi oleh Bu Guru, kalian tidak boleh hanya berpuas diri atau menyerah ketika tidak bisa mengerjakannya ya. Kalian harus terus berlatih, seperti itu. Nah, dari dialog yang tadi sudah kita baca bersama-sama juga, kalian perhatikan di situ kan Beni dan Kak Tiur sedang bermain apa? Bermain simpai. Ada yang tahu di sini simpai itu seperti apa? Ibu tunjukkan ya. Simpai itu seperti ini ya. Ini yang dinamakan simpai. Bentuknya berbentuk lingkaran. Juga berwarna. Simpai ini berwarna coklat dan terbuat dari rotan. Simpai ini kegunaannya bisa untuk bermain dan juga berolahraga. Lalu, coba kalian sekarang amati di sekeliling kalian, benda-benda di sekeliling kalian. Kira-kira ada nggak benda yang berbentuk sama seperti simpai ini? Berbentuk lingkaran. Pasti ada dong ya. Seperti apa? Seperti jam dinding. Mungkin di rumahnya ada yang memiliki jam dinding yang berbentuk lingkaran. Nah, roda sepeda juga itu berbentuknya lingkaran ya. Nah, selain benda-benda yang berbentuk lingkaran, ada beberapa benda berbentuk lainnya. Contohnya seperti apa? Seperti tabung atau botol. Nah, selain benda-benda yang berbentuk lingkaran, ada benda-benda yang berbentuk persegi panjang. Contohnya seperti apa? Seperti whiteboard ini ya. Mungkin tidak terlihat, tapi whiteboard ini berbentuk persegi panjang. Benda juga ada benda yang dapat berubah dan ada benda yang tidak dapat berubah. Kalau simpai ini termasuk kepada benda yang tidak dapat berubah. Mengapa Bu? Karena kalau kita taruh simpai ini di atas meja atau di bawah lantai, maka si bentuknya tetap sama kan ya, seperti ini. Atau mungkin buku, pensil itu juga termasuk kepada benda-benda yang tidak dapat berubah, atau yang biasa disebut sebagai benda padat. Mengapa? Karena ketika kita menaruh
benda-benda padat atau yang tidak berubah kita letakkan di meja, di lantai, di atas piring, di atas lemari, maka bentuknya tetap seperti itu. Untuk hari ini kita akan belajar benda-benda yang bentuknya tidak berubah ya. Dan besok kita akan belajar mengenai benda-benda yang bentuknya berubah. Nah, lalu selain benda-benda yang bentuknya berubah, benda juga memiliki sifat. Ada benda yang bersifat kasar, lembut, atau basah. Kalau benda-benda yang sifatnya kasar itu seperti apa? Seperti contohnya kerikil. Coba kalian pegang kerikil, pasti kalian akan merasakan Kalian akan merasakan si bagian permukaannya itu kasar kan ya? Atau mungkin contohnya seperti kulit salak. Anak-anak sudah pernah mencoba buah salak? Nah, si kulitnya itu kasar ya. Lalu kalau benda yang bersifat lembut itu seperti apa? Contohnya seperti tisu atau kapas. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini Ibu rasa cukup sekian ya. Tadi kalian sudah bersama-sama membaca dialog bersama Ibu ya. Dialog antara Beni dan Kak Tiur yang sedang bermain simpai. Juga tadi kalian sekilas belajar mengenai bentuk benda. Bentuk benda itu banyak ya, beraneka ragam. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi panjang, atau yang berbentuk tabung. Juga ada benda-benda yang bersifat kasar, lembut, dan basah. Kalau basah itu contohnya seperti air ya. Kita ketika memegang air kan kita akan merasakan perasaan basah. Nah, lalu tugasnya coba kalian buka di halaman 17 dan di halaman 18. Di halaman 17, di situ ada pertanyaan ya. Pertanyaan ini kalian jawab setelah kalian baca dialog lanjutan. Jadi, setelah tadi kita membaca dialog antara Beni dan Kak Tiur, nah di sini ada dialog lanjutannya. Dialog antara Beni, Kak Tiur, dan Ibu. Coba kalian baca dialognya dan jawab pertanyaannya ya. Nah, lalu di halaman 18 di situ ada kata simpai. Di sini kalian nanti jawab ya. Warna simpai itu apa, bentuknya seperti apa, permukaan dan kegunaannya. Di awal video Ibu sudah sekilas menyebutkan ya tentang simpai dari bentuk, warna, dan kegunaan. Juga kalian lihat di halaman 22. Di situ ada kata halus, kasar, basah, tetap, dan berubah. Nah, dari kata-kata ini coba kalian jabarkan maksud dari halus itu apa, kasar itu apa, basah, berubah, dan tetap. Ibu kasih contoh deh, kalau halus itu maksudnya adalah licin, lembut, dan tidak kasar. Itu yang dimaksud dengan halus. Seperti itu ya anak-anak. Jadi tugasnya di halaman berapa? Di halaman 17, 18, dan 22. Seperti itu. Nah, hari ini kan tadi kita sudah belajar mengenai benda-benda yang tidak dapat berubah atau benda padat ya. Untuk besok kalian akan belajar dengan budaya mengenai benda-benda yang dapat berubah. Seperti itu. Oke, Ibu rasa cukup sekian materi hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum.